Selamat datang kembali. Kali ini kita mau kupas tuntas satu aturan lagi, ini dari buku The Rules of Management, Richard Templar, yang edisi diperluas itu ya. Kita fokus ke aturan ke-47. Tetapkan target realistis untuk diri sendiri. Ya benar-benar realistis, gitu judulnya. Ini menarik loh, karena ini bukan soal target kantor gitu ya, kayak KPI atau penjualan, Bukan itu. tapi lebih ke yang personal banget. Gimana sih cara Anda, gitu ya, cara kita pribadi, mendefinisikan sukses? Terus ngukurnya gimana? Betul. Nah, itu yang mau kita bedah nih. Iya, dan kata kuncinya itu realisme. Iya, Realisme yang otentik gitu ya. Jadi bukan ngawang-ngawang. Targetnya itu harus beneran bisa kita capai berdasarkan kondisi kita sendiri. oke. Dan ini penting banget sebagai dasar kita mengevaluasi diri secara sehat. Biar nggak kejebak ekspektasi yang ya nggak masuk akal gitu. Poin utamanya, jelas ya, di buku itu, kita harus punya target pribadi. Harus. Kalau enggak, gimana kita tahu udah maju apa belum kan? Nah, Tapi, nah ini nih, ada peringatan kerasnya. Jangan pernah, katanya, jangan pernah bandingin diri kita sama pencapaian orang lain. itu dia. Istilahnya di buku itu permainan orang bodoh. A mug's game. Wah, lumayan nyelekit ya. Iya, tapi ada benarnya sih. Penulisnya cerita pengalaman pribadi dia. Dulu dia ngerasa gagal terus karena nggak jago olahraga. Kalah mulu sama teman-temannya. Sampai akhirnya dia sadar, ternyata ada faktor genetik. Dia emang secara fisik nggak bakal bisa sekuat atau secepat temannya itu. Jadi intinya, dia itu bukan gagal. Cuma kondisi biologisnya beda aja. Oh, oke. Jadi ngukurnya harus gimana dong? Nah, ukur sukses itu ya, bandingin sama diri kita di masa lalu. Setahun lalu gimana? 5 tahun lalu gimana? Terus bandingin sama target pribadi yang kita buat. Sama rencana jangka panjang kita. Gitu, bukan sama si A atau si B. Wah, ini mengubah cara pandang banget ya. Bukan berarti jadi nggak ambisius kan? Bukan itu. Lebih ke kalibrasi aja. Kalibrasi ke diri sendiri. Jadi inget anekdot lain di buku itu. Yang penulisnya cerita, dia lihat orang naik motor keren banget. Persis kayak yang dia pengen. Iya, yang itu. Dia udah mulai ngerasa iri gitu kan. Pas dilihat lagi, Ternyata motornya sama persis. sama persis. Modelnya, warnanya identik. Nah, itu nunjukin banget kan betapa gampangnya pikiran kita tuh terdistorsi. Cuma karena pengen atau ngerasa kurang aja. Padahal ya kenyataannya nggak gitu. Iya juga ya. Ini jadi pertanyaan reflektif juga buat kita semua, buat Anda yang dengerin. Seberapa sering sih kita tanpa sadar bandingin motor kita sama punya orang lain? Padahal mungkin punya kita udah oke banget atau malah sama aja gitu kan? Aturan ini tuh ngajak kita geser fokusnya, lihat ke dalam. Gimana progres kita dibanding target kita? Nah, itu ukuran yang beneran berarti. Tapi mungkin ada yang mikir gini, bukannya kalau kita lihat ke orang lain itu bisa jadi motivasi ya? Sedikit ambisi yang nggak realistis gitu, buat dorong diri? Pertanyaan bagus itu. Tentu inspirasi dari orang lain itu bisa positif kok, nggak masalah. Tapi aturan ini lebih nekenin ke evaluasi diri, beda ya. Oke, evaluasi ya. Inspirasi bagus, tapi jangan sampai pencapaian orang lain itu jadi standar buat kita ngejudge diri sendiri. Wah, saya gagal nih karena si itu udah begini. Nah, jangan gitu. Jadi beda antara inspirasi sama standar penilaian ya? Betul. Ambisi itu penting, tapi realistis di sini maksudnya didasarkan pemahaman jujur soal kapasitas kita, sumber daya kita, titik awal kita sekarang di mana. Gitu loh. Target yang realistis itu bisa jadi tetap ambisius kok buat kita, tapi ya berpijak sama kenyataan diri kita, bukan mimpi niru orang lain. Oke, jadi bukan target mustahil karena ngikutin orang ya? Iya, ini soal stretch goal yang menantang tapi mungkin dicapai oleh kita. Paham. Jadi intinya, kita bikin standar internal yang jujur, menantang, tapi ya bisa dicapai. Realistis itu bukan berarti pasrah atau main aman aja ya? Bukan sama sekali. Justru realistis itu selaras sama perjalanan unik kita, kapasitas kita di momen ini. Kuncinya jadi kenal diri sendiri dulu. Setuju. Tumbuhannya diukur dari dalam, nggak usah terus-terusan lirik kiri kanan. Bener juga sih. Itu malah bikin capek ya? Banget. Dan seringnya nggak adil juga kan banding-bandingin gitu. Iya. Nah, sebagai penutup nih ya, ada satu pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Coba bayangin, kalau Anda benar-benar komitmen nih, mulai detik ini, buat berhenti total bandingin diri sama pencapaian orang lain, kira-kira target realistis pertama apa yang fokusnya murni ke kemajuan personal Anda,
sekecil apapun itu, yang bakal Anda tetapkan buat diri sendiri minggu ini? Pertanyaan bagus tuh buat refleksi. Oke deh, terima kasih banyak udah menyimak penjelajahan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam berikutnya ya.